Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini kami dari kelas S1 Akuntansi kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pertemuan ke-9 mata kuliah praktik akuntansi biaya. Di sini saya sendiri, Mr. Nova Ismawanda dengan NPM akhir 4110 dan rekan-rekan saya. Saya Listia Umayanti dengan NPM akhir 4106. Saya Risyana Jo Irawan dengan NPM akhir 4126. Dan saya Anissa Rahma Saputri dengan NPM terakhir 4178. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung memulai pembahasan kita terkait pertemuan ke-9. Nah, untuk kali ini kasus yang kita bahas yaitu kasus 5 PT Pangan Makmur. Nah, untuk menentukan kan disuruhnya itu membuat laporan produksi dan jurnal. Nah, untuk menentukan itu kan kita harus menentukan total unit ekuivalen pada Departemen Pemanggangan dan Departemen Pengemasan. Nah, kita tentukan dulu di Departemen Pemanggangan. Untuk di Departemen Pemanggangan itu untuk informasinya bisa dilihat pada buku praktik akuntansi biaya pada halaman 71. Itu unit ekuivalen ditransfer keluar pada departemen sebelumnya yaitu sebesar 18.000. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari jumlah unit ditransfer dari departemen pemanggangan ke departemen pemagangan ke departemen pengemasan selama periode berjalan itu 18.000 pada halaman 71. Pada bahan baku tidak ada, pada tenaga kerja juga 18.000 dan pada overhead juga 18.000. Lalu, pada unit ekuivalen di persediaan akhir pada departemen sebelumnya, yaitu sebesar 3.000, diperoleh dari halaman 71 buku praktik juga, yaitu departemen pemanggangan, 40% selesai untuk tenaga kerja dan overhead sebesar 3.000. Pada bahan baku tidak ada, pada tenaga kerja itu sebesar 1.200 diperoleh dari mana? Nah, 1.200 ini diperoleh dari perkalian antara 3.000 dan 20 dan 40%. Jadi tenaga kerja itu kan tadi udah di halaman 71 itu ada tulisan, ada informasi 40% terselesai untuk tenaga kerja dan overhead. Maka dari itu tenaga kerja itu 3.000 dikali 40%. Untuk overhead juga sama, yaitu 40% dikali 3.000 karena di informasinya kan 40% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Lalu pada total unit ekuivalen yaitu sebesar 21.000 diperoleh dari penjumlahan 18.000 ditambah 3.000. Pada bahan baku tidak ada, pada tenaga kerja itu 19.200 diperoleh dari 18.000 tambah 1.200 dan pada overhead yaitu 18.000 tambah 1.200 memperoleh 19.200. Lalu pada Departemen Pengemasan, itu informasinya bisa dilihat pada halaman 73 pada buku praktik akuntansi biaya. Nah, untuk unit ekuivalen ditransfer keluar, yaitu sebesar 19.800 diperoleh dari jumlah unit ditransfer dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi selama periode berjalan sebesar 18.800. Pada bahan baku juga sama, itu sebesar 19.800, tenaga kerja 19.800 dan overhead juga sama 19.800. Pada unit ekuivalen di persediaan akhir sebesar 4.000. 4.000 itu diperoleh dari Departemen Pengemasan, ada informasi 0% selesai untuk bahan baku, 60% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Lalu pada bahan baku kan tadi ada informasi 0% selesai untuk bahan baku. Jadi nggak ada ya. Kalau untuk tenaga kerja 2.400 diperoleh dari 4.000 dikali 60%. Karena tadi di informasinya terdapat informasi 60% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Lalu pada overhead juga sama 2.400 karena tadi informasinya itu. Lalu pada unit ekuivalen barang cacat pada departemen sebelumnya itu 200. Diperoleh dari informasi halaman 73 juga, yaitu jumlah unit yang cacat selama periode berjalan sebesar 200.
Lalu pada bahan baku itu 0, kenapa 0? Karena 0% selesai untuk bahan baku. Jadi nggak ada yang unit ekuivalen barang jalan nggak ada. Lalu tenaga kerja 1.200 diperoleh dari 200 dikali 60%. Tadi kan 60% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Jadi 60%-nya dikali 200. Lalu overhead juga sama, 200 dikali 60% karena 60% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Lalu total unit ekuivalen yaitu pada departemen sebelumnya itu sebesar 24.000 diperoleh dari 19.800 tambah 4.000 tambah 200. Lalu bahan baku itu 19.800, tenaga kerja itu 22.320 dan overhead yaitu 22.320. Baik, yang selanjutnya di sini adalah terkait laporan biaya produksi Departemen Pemanggangan. Di sini persediaan awalnya itu ada 4.000. Oh iya, sebenarnya disclaimer, jadi informasi-informasi yang ada di sheet ini itu didapat dari halaman 71 dan sheet sebelumnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini persediaan awalnya itu jumlahnya 4.000 dan dimulai di periode ini jumlahnya 18.000. 18.000 ditambah 4.000 didapatkan totalnya itu 22.000. Nah, selanjutnya ditransfer ke Departemen Pengemasan sebesar 18.000. Persediaan akhirnya masing-masing dari tenaga kerja dan overhead ini 40%. Ini semuanya didapat dari informasi yang ada di buku ini. Jumlahnya 3.000, hilang dalam prosesnya 1.000, 18.000 ditambah 3.000 dan ditambah 1.000, totalnya 22.000. Selanjutnya biaya dibebankan ke departemen. Nah, persediaan awal biaya departemen sebelumnya, ini total biayanya 26.460.000, ini juga ada di buku. Tenaga kerja 4.794.000, dan overhead itu 14.260.000. 26.640 ditambah 4.794.000 ditambah 14.260.000 totalnya sebesar 45.514.000. Jadi itu total biaya di persediaan awal dari biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja dan overhead. Selanjutnya biaya ditambahkan selama periode berjalan. Informasi ini juga ada di buku. Biaya departemen sebelumnya yaitu sebesar 128.520.000. Nah, untuk unit unit ekuivalennya itu sesuai yang sudah diperhitungkan sebelumnya, yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, itu sebesar 21.128.520.000 dibagi 21.000, totalnya 7.380 rupiah. Lalu tenaga kerja itu 29.766.000 dibagi unit ekuivalen 19.200, hasilnya 1.800 rupiah. Lalu overhead 89.216.000 dibagi 19.200 unit, hasilnya 5.389 rupiah. Dan total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu yang departemen sebelumnya ditambah tenaga kerja dan overhead totalnya 247.502.000. Nah, ini 247.502.000 ditambah total biaya di persediaan awal tadi, maka total biaya dibebankan ke departemen itu sebesar 293.016.000. Dengan jumlah totalnya 14.569 rupiah, itu total jumlah dari 7.380 ditambah 1.800 dan ditambah 5.389 rupiah. Selanjutnya, biaya dipertanggungjawabkan, yaitu ditransfer ke Departemen Pengemasan. Ini informasinya juga ada di buku ya. 18.000 unit, persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya 18.000. Biaya per unitnya 14.569, 14.569 dikali 18.000 unit ekuivalen, maka didapat total biayanya 260.242.000. Kalau di sini barang dalam proses persediaan unit, biaya departemen sebelumnya yaitu 3.000, persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya 3.000, maka biaya per unitnya 7.380 itu didapat dari yang atas itu sebelumnya yang sebelah kanan atas.
Nah, Rp7.380 dikali 3.000 maka didapat 22.140.000. Nah, tenaga kerja unitnya 3.000, presentasi penyelesaiannya 40%, unit ekuivalennya 1.200, biaya per unitnya 1.800, biaya per unit 1.800 dikali unit ekuivalen 1.200 maka didapat Rp2.160.000. Overhead unitnya 3.000, presentasi penyelesaiannya sebesar 40%, unit ekuivalennya 1.200, biaya per unitnya 5.389, maka biaya per unit 5.389 dikali 1.200, unit ekuivalennya didapat Rp6.466.800. Total dari biaya departemen sebelumnya tenaga kerja overhead itu didapat berarti 22.140.000, 2.160.000, 6.466.800.000 ditambah totalnya yaitu 30.766.800 ditambah sama yang atasnya ditransfer ke departemen pengemasan maka totalnya jadi Rp293.08.800. Di sini berarti ada selisih 7.200 ya sama yang sebelumnya, maka total biaya dipertanggungjawabkannya dari Rp293.016.000. Baik, selanjutnya yaitu laporan biaya produksi dari Departemen Pengemasan untuk bulan April tahun 2016. Jadi jumlah unit persediaan awal dari Departemen Pengemasan ini yaitu ada 6.000 unit. Dan jumlah unit yang dimulai pada periode ini di Departemen Pengemasan ada 18.000 unit. Dan totalnya yaitu 24.000 unit. Kemudian, jumlah unit yang ditransfer dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi itu ada 19.800 unit. Dan persediaan akhirnya berjumlah 4.000 unit, yaitu 0% dari bahan baku, 60% selesai dari tenaga kerja, dan 60% selesai dari overhead. Kemudian, untuk barang yang rusak dalam proses itu ada 200 unit, 0% dari bahan baku, 60% dari tenaga kerja, dan 60% dari overhead. Sehingga total dari ketiga bagian tersebut yaitu 24.000. Selanjutnya, dari biaya dibebankan ke departemen. Tolong di-scroll ke bawah. Jadi, untuk biaya dibebankan ke departemen ini terbagi menjadi persediaan awal dan biaya ditambahkan selama periode berjalan. Nah, untuk persediaan awal, ada biaya departemen sebelumnya, yaitu sebesar Rp85.410.000. Dan untuk tenaga kerja itu total biayanya Rp7.190.400. Overhead yaitu Rp10.909.200. Sehingga total biaya di persediaan awal yaitu sebesar Rp103.509.600. Untuk biaya dibebankan selama periode berjalan itu terdiri dari biaya departemen sebelumnya sebesar Rp262.242.242.000 dan unit ekuivalennya itu sebesar 24.000 unit. Nah, untuk biaya per unitnya itu diperoleh dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen, sehingga menghasilkan biaya per unit dari biaya departemen sebelumnya sebesar Rp14.486. Kemudian untuk bahan baku, sejumlah Rp151.192.800 dengan unit ekuivalen sebanyak 19.800 dengan biaya per unit Rp7.636. Dan tenaga kerja biayanya sejumlah Rp55.975.200 dengan unit ekuivalen sebanyak 22.320 dan biaya per unitnya yaitu 2.830. Untuk overhead, biayanya sejumlah Rp84.062.400 dengan unit ekuivalen sebanyak 22.000
Rp3.320 dan biaya per unitnya yaitu Rp4.255. Jadi total dari biaya ditambahkan selama periode berjalan yaitu sejumlah Rp553.472.400. Nah, kemudian total dari biaya di persediaan awal itu ditambahkan dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Nantinya akan menghasilkan total biaya dibebankan ke departemen sejumlah Rp656.982.000. Kemudian biaya dipertanggungjawabkan. Nah, di sini tuh terdiri dari ditransfer ke persediaan barang jadi itu ada sebanyak 19.800 unit dengan presentase penyelesaiannya itu 100%, sehingga unit ekuivalennya juga sama, yaitu 19.800 unit. Nah, di sini biaya per unitnya itu Rp29.207 diperoleh dari perhitungan yang sebelumnya. Sehingga total biayanya itu diperoleh dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Totalnya sebesar Rp578.288.700. Nah, kemudian di sini terdapat barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik. Yang pertama, dari biaya departemen sebelumnya itu terdapat 200 unit dengan presentase penyelesaian 100%, sehingga unit ekuivalennya itu sama 200 unit. Dan dari tenaga kerja itu 200 unit dengan presentase penyelesaian 60%, jadi unit ekuivalennya 120, dan overhead unitnya ada 200 dengan presentase penyelesaian 60%, sehingga unit ekuivalennya juga sama, yaitu 120%. Untuk biaya per unitnya, diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Untuk biaya departemen sebelumnya sebesar 14.486. Untuk tenaga kerja, biaya per unitnya 2.830 dan untuk overhead biaya per unitnya 4.255. Kemudian unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unit. Untuk biaya departemen sebelumnya yaitu Rp2.897.100. Untuk tenaga kerja Rp339.600 dan untuk overhead Rp510.600. Kemudian dijumlahkan menghasilkan nominal senilai Rp3.747.300. Kemudian bagian kedua, barang dalam proses di persediaan akhir. Untuk dari biaya departemen sebelumnya itu terdapat unit sejumlah 4.000 dengan presentase penyelesaian 100%, sehingga unit ekuivalennya itu tetap 4.000. Untuk tenaga kerja dan overhead itu unitnya sama, sejumlah 4.000 dan presentase penyelesaiannya juga masing-masing itu 60%, sehingga unit ekuivalennya juga sama, masing-masing 2.400 unit. Nah, untuk biaya per unitnya itu, biaya departemen sebelumnya sebesar Rp14.486 dan tenaga kerja itu Rp2.830 dan untuk overhead Rp4.255. Nah, nantinya unit ekuivalen ini akan dikalikan dengan biaya per unit. Untuk biaya departemen sebelumnya sejumlah Rp52.942. Untuk tenaga kerja Rp6.792.000. Untuk overhead Rp10.212.000. Ketiga nominal ini ditambahkan menghasilkan nominal jumlah Rp74.946.000. Nah, kemudian ditambahkan dengan jumlah dari biaya barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik, yaitu Rp3.747.300 ditambah dengan Rp74.946 menghasilkan, kemudian ditambah juga dengan biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi, yaitu Rp578.288.700 menghasilkan nominal sebesar Rp656.982. Nah, selisih pembulatannya itu 0, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan itu Rp656.982. Dan untuk yang terakhir yaitu
jurnal untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara tunai. Jurnal yang pertama itu tanggal 30 April 2016, yaitu jurnalnya barang dalam proses Departemen Pengemasan didebit sebesar 262.242.000 dan barang dalam proses Departemen Pemanggangan dikredit sebesar 262.242.000. Jurnal yang kedua yaitu tanggal 30 April 2016 juga, yaitu jurnalnya persediaan barang jadi didebit sebesar 578.288.700 dan persediaan barang catat didebit sebesar 1 juta. Pengendali overhead pabrik didebit sebesar 2.747.300. Barang dalam proses Departemen Pengemasan dikredit sebesar 582.036.000. Jurnal yang terakhir yaitu kas didebit sebesar 1 juta dan persediaan barang cacat dikredit sebesar 1 juta. Jumlahnya yaitu debit 845.278.000, kreditnya 845.278.000. Baik, telah selesai presentasi kita dan diskusi terkait pembahasan pertemuan 9 praktik akuntansi biaya. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.